Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat namun kolbu. Dalam kehidupan ini, banyak orang berharap rezekinya bertambah. Mereka berusaha lebih keras. Mereka bekerja lebih giat. Mereka mencari berbagai peluang agar kehidupan menjadi lebih baik. Dan semua itu adalah hal yang baik. Karena Islam mengajarkan kita untuk berikhtiar dan tidak menyerah dalam menghadapi kehidupan. Namun sahabatku, ada satu hal yang sering terlupakan, yaitu bahwa rezeki bukan hanya berkaitan dengan apa yang kita lakukan dengan tangan dan tenaga, tetapi juga berkaitan dengan apa yang keluar dari lisan dan tercermin dalam perilaku kita sehari-hari. Kadang manusia begitu sibuk memperbaiki keadaan luar, namun lupa memperbaiki sikap yang ada di dalam dirinya. Padahal bisa jadi, keberkahan rezeki bukan hanya menunggu usaha yang lebih besar, tetapi juga menunggu hati yang lebih bersih, lisan yang lebih terjaga, dan perilaku yang lebih baik. Sahabat namun kolbu, ketika Allah mulai memudahkan seseorang menjaga lisannya, ketika Allah mulai memudahkan seseorang mengendalikan emosinya, ketika Allah mulai memudahkan seseorang memperbaiki akhlaknya, seringkali itu bukan perubahan yang kecil. Karena perubahan seperti ini adalah tanda bahwa Allah sedang mendidik hati seorang hamba. Dan hati yang sedang diperbaiki oleh Allah seringkali sedang dipersiapkan untuk menerima keberkahan yang lebih besar. Maka jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih mampu menahan diri, lebih mudah menjaga sikap, jangan anggap itu sebagai hal yang biasa. Karena bisa jadi Allah sedang membuka pintu-pintu kebaikan yang belum terlihat oleh matamu. Yang pertama, kamu lebih mudah menahan diri dari ucapan yang menyakiti. Sahabat namun kolbu, lisan adalah nikmat yang luar biasa. Dengan lisan, seseorang bisa menghibur. Dengan lisan, seseorang bisa menguatkan. Dengan lisan, seseorang bisa menyebarkan ilmu dan kebaikan. Namun lisan yang sama juga bisa menjadi sumber luka. Banyak hubungan rusak karena kata-kata. Banyak persaudaraan retak karena ucapan yang tidak dijaga. Banyak penyesalan lahir karena kalimat yang diucapkan saat emosi. Sahabatku, ketika Allah mulai memudahkanmu menahan ucapan yang menyakitkan, itu adalah karunia yang sangat besar. Karena tidak semua orang mampu melakukannya. Ada orang yang tahu mana yang benar tetapi tetap sulit mengendalikan lisannya. Ada yang menyesal setelah berbicara, tetapi terus mengulang kesalahan yang sama. Namun ketika hati mulai lembut, seseorang akan berpikir sebelum berbicara. Ia mulai bertanya kepada dirinya sendiri, apakah kata-kata ini akan membawa manfaat? Apakah ucapan ini akan menyakiti? Apakah diam lebih baik daripada berbicara? Dan dari kebiasaan sederhana itu, banyak masalah dapat dihindari, banyak hubungan dapat dijaga, dan banyak keberkahan dapat dipertahankan. Yang kedua, kamu tidak lagi mudah terlibat dalam ghibah dan pembincangan yang tidak bermanfaat. Sahabat namun kolbu, salah satu ujian terbesar lisan adalah ketika berada di tengah perbincangan yang tidak membawa manfaat. Membicarakan kekurangan orang lain,
mengomentari kehidupan orang lain, menyebarkan kabar yang belum tentu benar, atau sekedar menghabiskan waktu dalam percakapan yang tidak mendekatkan diri kepada Allah. Awalnya mungkin terasa biasa, namun sedikit demi sedikit, kebiasaan seperti itu dapat mengeraskan hati, mengurangi keberkahan waktu, dan menjauhkan kita dari ketenangan. Sahabatku, ketika Allah mulai membuatmu merasa tidak nyaman dengan pembicaraan yang sia-sia, ketika kamu lebih memilih diam daripada ikut membicarakan keburukan orang lain, ketika kamu lebih senang menggunakan lisan untuk hal-hal yang bermanfaat, maka bersyukurlah, karena itu adalah tanda bahwa Allah sedang menjaga hatimu, dan hati yang dijaga oleh Allah adalah salah satu bentuk rezeki terbesar yang tidak selalu terlihat oleh mata manusia. Yang ketiga, kamu lebih mudah mengucapkan kata-kata yang baik. Sahabat namun kolbu, terkadang kita meremehkan kekuatan sebuah kalimat. Padahal, satu kalimat bisa mengubah hati seseorang. Satu kalimat bisa menguatkan orang yang hampir menyerah. Satu kalimat bisa membuat seseorang kembali memiliki harapan. Satu kalimat bisa menjadi sedekah yang pahalanya harus mengalir. Ketika hati semakin dekat kepada Allah, biasanya lisan juga mulai berubah. Kamu lebih mudah mengucapkan terima kasih, lebih mudah meminta maaf, lebih mudah mendoakan orang lain, lebih mudah memberikan semangat, lebih mudah menyampaikan kebaikan. Sahabatku, ini bukan perubahan yang kecil, karena lisan yang baik adalah cerminan hati yang sedang dibersihkan. Dan hati yang bersih akan lebih mudah menerima cahaya petunjuk, lebih mudah menerima ketenangan, dan lebih mudah menerima keberkahan yang Allah turunkan ke dalam kehidupan. Sahabat namun kolbu, kadang tanda datangnya rezeki tidak selalu berupa bertambahnya harta. Kadang tanda itu hadir dalam bentuk akhlak yang semakin baik, dalam bentuk lisan yang semakin terjaga, dalam bentuk hati yang semakin lembut. Karena sebelum Allah memperluas rezeki seseorang, seringkali dia terlebih dahulu memperindah akhlaknya. Yang keempat, kamu lebih mampu mengendalikan emosi saat menghadapi masalah. Sahabat namun kolbu, setiap manusia pasti pernah menghadapi keadaan yang tidak sesuai harapan. Ada perkataan yang menyakitkan, ada perlakuan yang mengecewakan, ada situasi yang memancing kemarahan. Dan pada saat-saat seperti itulah kualitas hati seseorang benar-benar terlihat. Karena menjaga sikap ketika keadaan sedang baik memang tidak terlalu sulit. Namun menjaga sikap ketika hati sedang terluka adalah ujian yang sesungguhnya. Sahabatku, ketika Allah mulai memudahkanmu mengendalikan emosi, ketika kamu tidak lagi mudah meledak karena hal-hal kecil, ketika kamu lebih memilih menenangkan diri daripada memperkeruh keadaan, maka itu adalah tanda yang sangat baik. Karena kemampuan mengendalikan diri adalah bentuk kekuatan yang sesungguhnya. Bukan kekuatan untuk mengalahkan orang lain, tetapi kekuatan untuk mengalahkan hawa nafsu dalam diri sendiri. Dan orang yang mampu mengendalikan dirinya akan lebih mudah menjaga ketenangan hidupnya, lebih mudah menjaga hubungan dengan sesama, dan lebih mudah menerima berbagai keberkahan yang Allah hadirkan. Yang kelima, kamu lebih menjaga amanah dalam perkataan dan perbuatan.
Sahabat namun kolbu. Salah satu ciri orang yang semakin dewasa secara spiritual adalah kesungguhannya dalam menjaga amanah. Jika berjanji, ia berusaha menepati. Jika diberi kepercayaan, ia berusaha menjaganya. Jika diberi tanggung jawab, ia berusaha melaksanakannya dengan baik. Karena ia memahami bahwa setiap amanah akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Sahabatku, di zaman sekarang, menjaga amanah adalah salah satu sesuatu yang sangat berharga. Banyak orang pandai berbicara, namun tidak mampu memegang komitmen. Banyak orang mudah berjanji, namun tidak semua bersungguh-sungguh menunaikannya. Maka ketika Allah membuatmu semakin berhati-hati terhadap amanah yang diberikan, itu adalah nikmat yang besar. Karena amanah yang dijaga dengan baik dan melahirkan kepercayaan, dan kepercayaan adalah salah satu pintu rezeki yang sangat luas dalam kehidupan. Yang keenam, kamu lebih mudah menghormati dan menghargai orang lain. Sahabat namun kolbu. Orang yang hatinya baik biasanya tidak hanya terlihat dari ibadahnya, tetapi juga terlihat dari cara ia memperlakukan sesama manusia. Ia menghormati orang yang lebih tua, ia menghargai orang yang lebih muda, ia tidak merasa lebih tinggi dari orang lain, ia tidak mudah meremehkan, ia tidak mudah menghakimi. Karena ia sadar bahwa setiap manusia memiliki perjuangan yang tidak selalu terlihat. Sahabatku, ketika Allah mulai menumbuhkan sikap seperti ini di dalam dirimu, itu adalah tanda bahwa hati sedang dipenuhi cahaya kebaikan. Karena orang yang menghormati sesama akan lebih mudah dicintai, lebih mudah dipercaya, lebih mudah diterima kehadirannya. Dan semua itu adalah bentuk rezeki sosial yang sangat berharga. Karena tidak sedikit peluang kebaikan dalam kehidupan datang melalui hubungan yang baik dengan sesama manusia. Yang ketujuh, kamu lebih berhati-hati dalam menyikapi kekurangan orang lain. Sahabat namun kolbu. Salah satu kebiasaan yang sering merusak hati adalah terlalu sibuk melihat kekurangan orang lain. Mudah mengkritik, mudah menyalahkan, mudah menilai. Padahal setiap manusia memiliki kekurangan yang mungkin tidak diketahui oleh orang lain. Ketika hati semakin dekat kepada Allah, biasanya seseorang menjadi lebih berhati-hati dalam hal ini. Ia mulai menyadari bahwa dirinya sendiri masih memiliki banyak kekurangan. Ia lebih memilih memperbaiki dirinya daripada sibuk mengomentari kehidupan orang lain. Ia lebih memilih mendoakan daripada mencela, lebih memilih memahami daripada menghakimi. Sahabatku, sikap seperti ini membawa ketenangan yang luar biasa, karena hati tidak lagi dipenuhi energi negatif, tidak lagi dipenuhi kebiasaan mencari-cari kesalahan orang lain. Dan ketika hati menjadi lebih bersih, keberkahan lebih mudah masuk ke dalam kehidupan. Sahabat namun kolbu. Lisan yang baik dan perilaku yang baik bukan hanya membuat hidup lebih damai, tetapi juga membuat seseorang lebih dekat kepada Allah. Dan kedekatan kepada Allah adalah sumber dari segala keberkahan yang sejati. Yang kedelapan, kamu lebih mudah meminta maaf dan mengakui kesalahan. Sahabat namun kolbu. Salah satu tanda hati yang semakin dewasa adalah kemampuan untuk mengakui kesalahan. Hal ini terlihat sederhana, namun kenyataannya tidak mudah.
Karena ego manusia seringkali ingin selalu terlihat benar, ingin selalu menang dalam perdebatan, ingin selalu memiliki alasan untuk membela diri. Padahal tidak ada manusia yang luput dari kesalahan. Tidak ada manusia yang selalu benar dalam setiap keadaan. Sahabatku, ketika Allah mulai melembutkan hati seseorang, ia tidak lagi merasa malu untuk meminta maaf. Ia tidak lagi merasa rendah ketika mengakui kekeliruannya. Justru ia merasa lebih tenang setelah melakukannya, karena ia memahami bahwa menjaga hubungan baik lebih penting daripada mempertahankan gengsi. Dan menjaga hati lebih penting daripada menenangkan perdebatan. Kemampuan meminta maaf adalah tanda bahwa hati sedang bertumbuh. Dan hati yang terus bertumbuh adalah hati yang sedang dipersiapkan Allah untuk menerima berbagai bentuk keberkahan. Yang kesembilan, kamu lebih sering menggunakan lisan untuk berzikir dan berdoa. Sahabat namun kolbu, ada perbedaan besar antara lisan yang sibuk dengan dunia dan lisan yang terbiasa mengingat Allah. Lisan yang hanya sibuk dengan urusan dunia akan mudah lelah, mudah mengeluh, mudah terjebak dalam pembicaraan yang tidak bermanfaat. Namun lisan yang terbiasa berzikir memiliki ketenangan yang berbeda. Karena setiap kali menyebut nama Allah, hati mendapatkan kekuatan baru. Setiap kali beristighfar, jiwa menjadi lebih ringan. Setiap kali berdoa, harapan kembali tumbuh. Sahabatku, jika akhir-akhir ini kamu lebih sering berzikir, lebih sering beristighfar, lebih sering memohon pertolongan kepada Allah, maka jangan anggap itu sebagai kebiasaan biasa. Karena itu adalah salah satu bentuk rezeki yang sangat besar. Tidak semua orang diberikan kemudahan untuk mengingat Allah. Dan ketika Allah memudahkanmu melakukannya, itu adalah tanda kasih sayangnya yang sangat luar biasa. Yang ke-10, menjaga lisan dan perilaku adalah tanda bahwa Allah sedang menyiapkan rezeki yang lebih besar. Sahabat namun kolbu, inilah renungan yang paling penting dari pembahasan kita hari ini. Mengapa perubahan dalam lisan dan perilaku bisa menjadi tanda baik dalam kehidupan? Karena Allah seringkali memperbaiki bagian dalam diri seorang hamba sebelum memperbaiki bagian luar kehidupannya. Allah seringkali memperindah akhlak seseorang sebelum memperluas rezekinya. Allah seringkali membersihkan hati seseorang sebelum mengangkat derajatnya. Karena rezeki yang besar membutuhkan hati yang siap. Keberhasilan yang besar membutuhkan akhlak yang kuat. Kepercayaan yang besar membutuhkan karakter yang baik. Dan semua itu dibangun melalui kebiasaan menjaga lisan dan perilaku. Sahabatku, jika akhir-akhir ini kamu merasa lebih mudah menahan amarah, lebih mudah menjaga ucapan, lebih mudah menghindari ghibah, lebih mudah meminta maaf, lebih mudah berbuat baik kepada sesama, maka bersyukurlah. Karena bisa jadi Allah sedang membentuk dirimu menjadi pribadi yang lebih siap menerima berbagai kebaikan yang akan datang. Jangan meremehkan perubahan-perubahan kecil itu, karena seringkali perubahan besar dalam hidup dimulai dari perubahan kecil yang terjadi di dalam hati. Sahabat namun kolbu, di dunia penuh dengan kebisingan ini, menjaga lisan adalah ibadah. Di dunia yang penuh dengan emosi ini, menjaga perilaku adalah kekuatan. Dan di dunia yang penuh dengan godaan ini, menjaga akhlak adalah kemuliaan. Mungkin saat ini kamu masih menunggu datangnya rezeki.
masih menunggu jawaban doa, masih menunggu perubahan keadaan. Namun jangan pernah lupa bahwa Allah juga sedang melihat bagaimana kamu menjaga hatimu, bagaimana kamu menjaga ucapanmu, bagaimana kamu memperlakukan sesama manusia. Karena seringkali keberkahan tidak datang hanya karena besarnya usaha, tetapi juga karena baiknya akhlak yang menyertai usaha tersebut. Sahabatku, teruslah memperbaiki diri, teruslah menjaga lisan, teruslah menjaga perilaku, teruslah berusaha menjadi pribadi yang lebih baik setiap harinya. Karena apa yang Allah siapkan untukmu tidak akan pernah tertukar, dan ketika waktunya tiba, kamu akan menyadari bahwa setiap usaha menjaga diri yang pernah kamu lakukan adalah bagian dari jalan menuju keberkahan yang lebih besar. Semoga Allah menjadikan lisan kita sebagai sumber kebaikan, menjadikan perilaku kita sebagai jalan keberkahan, dan menjadikan hati kita sebagai tempat tumbuhnya iman, syukur, dan ketenangan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Namun Kolbu, jika video ini terasa menenangkan dan menguatkan hati Anda, mohon dukung channel ini dengan menekan tombol like. Tuliskan doa, harapan, dan pelajaran yang Anda dapatkan dari menjaga lisan dan perilaku di kolom komentar. Share video ini kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang yang sedang berjuang memperbaiki diri. Dan subscribe channel Namun Kolbu agar kita dapat terus berjalan bersama dalam iman, kesabaran, syukur, dan harapan. Semoga Allah melapangkan rezeki kita, menjaga lisan kita, memperindah akhlak kita, dan mempertemukan kita dengan berbagai keberkahan yang penuh kebaikan. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.